syariah tersebut. Baik, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada momentum Ramadan kita kali ini kita anggap sebagai satu momentum yang penting bagi kita untuk bisa mewujudkan apa yang kita inginkan, apa yang kita renungkan, apa yang kita hasratkan, yaitu terwujudnya syariah itu di dalam kehidupan kita. Dan momentum Ramadan ini memberi kita satu kesempatan yang memang baik untuk bisa kita jalankan banyak di antara perbuatan-perbuatan takwa kita, walaupun dalam batasan-batasan tertentu. Karena secara umum, secara jamak, masyarakat juga menganggap bahwa Ramadan adalah bulan ketakwaan. Sehingga orang berbuat takwa di bulan Ramadan ini tidak dianggap sebagai sesuatu yang aneh, sesuatu yang mungkin terpapar radikalisme atau yang lain-lain. Karena secara jamak, secara mayoritas orang merasa bahwa ini memang bulan ketakwaan. Untuk itu, maka Ramadan ini memang harus kita jadikan sebagai momentum yang bagus bagi kita untuk menghidupkan syariah kita, untuk menghidupkan ajaran kita, untuk menghidupkan Islam kita di dalam realitas yang sesungguhnya. Dari mana kita mulai? Maka yang pertama, seruan Allah kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan bagi kalian untuk bersiap sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar kalian menjadi orang-orang bertakwa. Jadi pertama, syariat siam harus benar-benar kita laksanakan dengan sebaik-baiknya, dengan sesungguh-sungguhnya, dengan menepati semua hukum-hukum, semua aturan-aturan yang berkenaan dengannya. Dan orang tidak dianggap sebagai orang yang radikal, orang yang intoleran kalau dia melakukan ibadah tersebut. Dan ini ada sebuah momentum yang baik mewujudkan iman kita di bulan yang demikian baik tersebut. Kemudian yang kedua, menyertai Ramadan tersebut dengan ibadah-ibadah lain apa saja yang bisa mengantarkan kita kepada ketakwaan kita kepada Allah, penegakan kepada sebagian dari hukum-hukum kita, menegakkan sebagian dari syariah kita. Apa itu? Sholat berjamaah. Kita hidupkan semangat sholat berjamaah di masjid. Kita hidupkan, mendirikan sholat berjamaah di masjid, sehingga masjid-masjid akan dipenuhi dengan jamaah-jamaah yang mungkin berbeda dengan hari-hari yang lain, yang mungkin ini bisa kita jadikan sebagai sebuah momentum untuk menghidupkan ibadah sholat berjamaah tersebut, yaitu kita datangi masjid ini, kita sholat berjamaah di masjid ini, kita tegakkan hukum-hukum sholat sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, sesuai dengan sunnah-sunnah yang beliau sampaikan kepada kita. Kemudian berikutnya adalah Qiyam Ramadan. Qiyam Ramadan ini adalah ibadah sunnah yang memang secara khusus diberi penekanan pada bulan Ramadan tersebut. Sesungguhnya ini adalah ibadah yang selama ini atau sepanjang tahun bisa kita lakukan dalam bentuk Qiyamul Lail atau tahajud. Namun di bulan Ramadan ini memang ada penekanan untuk digiatkan, untuk lebih bersungguh-sungguh di dalam kita menjalankan Qiyam Ramadan tersebut. Maka sesuai dengan apa yang Rasulullah SAW katakan, man qoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Barang siapa yang melakukan qiyam pada bulan Ramadan dengan didasari oleh iman dan mengharap-harap pahala, maka akan diampuni baginya apa yang telah lampau dari dosa-dosanya. Sehingga kita hidupkan qiyam Ramadan ini. Ada dua cara yang bisa kita lakukan untuk itu.
Yang pertama adalah gerakan anak-anak kita, istri-istri kita, saudara-saudara kita, keluarga kita, atau siapapun untuk menghadiri qiyam Ramadan tersebut. Dan ini bagus apabila dilakukan di masjid seperti yang dilakukan oleh para sahabat-sahabat, terutama di zaman Umar bin Khattab, dan boleh dilakukan setelah sholat Isya seperti yang juga terjadi pada zaman Umar bin Khattab. Bisa juga dilakukan di tengah malam atau akhir malam, sebagaimana yang biasa dilakukan oleh Rasulullah SAW, dan juga Umar bin Khattab juga melakukan yang demikian. Maka jika masjid-masjid kita terbiasa dipenuhi dengan sholat tersebut, sholat jamaah mereka hadir, sholat qiyamul Ramadan mereka datang, maka kehidupan ini seakan-akan sudah mendekati kepada apa yang dicontohkan oleh Nabi, walaupun bukan sepenuhnya. Tapi ini adalah sebuah harapan bagi kita, memanfaatkan momentum ini untuk bisa menegakkan sebagian dari ajaran yang ada di dalam din kita. Kemudian yang ketiga, Rasulullah SAW di dalam hadis beliau mengatakan bahwa setiap malam pada bulan Ramadan, Jibril datang kepada beliau untuk mentadarusi, mengajarkan kembali Al-Quran kepada beliau. Dan ini bisa kita jadikan pula sebagai momentum untuk menghidupkan Islam tersebut, di mana pembelajaran Al-Quran di bulan Ramadan ini harus ditingkatkan, sehingga manusia tergerak untuk bersyariah, bergerak untuk berislam. Hatinya menjadi tertarik dengan masjid, menjadi tertarik dengan Al-Quran. Dibiasakan, digerakkan, mulai dari keluarga kita, anak-anak kita, untuk tilawah Quran, untuk belajar Al-Quran, dengan memanfaatkan momentum tersebut, sehingga masjid semarak, rumah kita pun makmur dengan bacaan Al-Quran. Lebih-lebih kalau kita mampu untuk mempelajarinya kepada tingkat yang lebih tinggi dari sekedar baca, maka ini akan menjadikan Islam menjadi semakin tampak dalam kehidupan kita ini. Dan momen seperti ini akan sulit kita jumpai di hari-hari yang lain, pada bulan-bulan yang lain, karena kebanyakan mereka akan kembali kepada kehidupan semula yang telah melalaikan tentang apa yang dilakukan pada bulan Ramadan tersebut. Kemudian yang keempat, Rasulullah SAW di dalam hadis Bukhari juga disebutkan bahwa beliau adalah azwadun nas, manusia yang paling dermawan, manusia yang paling loyal, anti pelit, anti kikir. Terutama di bulan Ramadan, ketika Jibril datang kepada beliau, dan Jibril datang kepada beliau pada setiap malam dari bulan Ramadan, maka tingkat kedermawanan beliau lebih-lebih lagi digambarkan, bahkan lebih rihul mursalah, lebih dari hembusan angin. Artinya beliau loyal, beliau dermawan sekali di dalam bulan Ramadan tersebut terhadap kebaikan, terhadap harta. Dan kalau momen ini bisa kita laksanakan pula, maka gambaran dalam kehidupan yang ada zaman Rasulullah SAW bisa kita wujudkan kembali, di mana sahabat-sahabat ketika diseru oleh Allah Ta'ala, lan tanalul birra hatta yunfiqu mimma tuhibbun, mereka tidak akan sampai pada derajat albir, derajat kebaktian sebelum mereka infakkan apa-apa yang mereka cintai. Ini bisa diwujudkan. Kita memperbanyak sedekah, kita memperbanyak infak, kita memperbanyak derma. Kepada apa? Kepada Islam. Kepada apa? Kepada saudara-saudara kita. Sehingga di sini akan bisa menjadi sebuah gambaran sebagaimana yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW, di mana Abu Bakar mensedekahkan 100% hartanya, di mana Abdurrahman bin Auf mensedekahkan sebagian besar dari hartanya, di mana Utsman bin Affan berbuat yang semacam itu, dan mereka berlomba-lomba untuk berderma. Dan ini adalah momen yang bagus,
Kita ajarkan kepada anak-anak kita untuk merelakan uang saku mereka, untuk merelakan uang jajan kita. Sedekahkan kepada saudara kita Muslim, sedekahkan kepada perjuangan Islam, sedekahkan kepada kebaikan-kebahagiaan yang bisa membangkitkan kepada Islam ini. Kemudian yang kelima, kita juga nantinya akan disunahkan untuk melakukan sebuah ibadah yang disebut dengan i'tikaf, yaitu kita berdiam diri di masjid selama 10 hari untuk melakukan pendekatan kepada Allah, taqarrub kepada Allah, dengan sejenak mengabaikan kepentingan-kepentingan dunia kita, dengan sejenak melalaikan kesibukan-kesibukan harian kita yang setiap hari sepanjang tahun kita laksanakan, tapi kita sisihkan waktu hanya 10 hari untuk melakukan sebuah pendekatan diri kepada Allah. Dan kalau gambaran ini atau hal ini bisa kita wujudkan, maka bagaimana kita bisa mewujudkan gambaran tersebut seperti yang di zaman Rasulullah SAW, di mana masjid beliau selalu makmur. Orang berbondong-bondong untuk sholat berjamaah. Mereka datang untuk melakukan semua jenis kebaikan. Mereka bermusyawarah di situ. Mereka thalabul ilmi di situ. Mereka mendengarkan wejangan dan perintah Rasulullah di situ. Mereka merawat orang-orang luka dalam peperangan juga di situ. Mereka beriktikaf di situ dan mereka menampung ahlu sufah di situ, sehingga masjid kita pun akan tampak sebagai masjid yang makmur, sebagai gambaran dari masjid yang ada di zaman Rasulullah SAW tersebut. Dan kalau ini bisa kita wujudkan, tentu ini adalah sebuah perkara yang sangat bagus, yang sangat membanggakan, dan gambaran dari Islam akan bisa kita lihat di situ. Yang keenam, ada satu malam yang ada di bulan Ramadan yang nilai kebaikannya itu lebih dari 1000 bulan. Maka malam itu biasa disebut dengan malam Lailatul Qadar. Apakah kita bisa mengejar, mencarinya? Rasulullah SAW pun perintahkan kita untuk mencarinya, terutama pada 10 hari terakhir, secara lebih khusus lagi pada malam-malam ganjil. Kalau nggak mampu pada malam 27, maka kalau ini kita wujudkan pula dan kita berbondong-bondong untuk mendatangi masjid, taqarrub kepada Allah, melakukan dzikir, melakukan tilawah, melakukan qiyam, maka barangkali gambaran kejayaan atau gambaran pribadi umat muslimin yang ada di zaman itu akan bisa kita wujudkan kembali. Mereka itu sahabat-sahabat Rasulullah SAW, gambaran manusia paling utama di dalam seluruh peradaban manusia. Mereka itu orang yang pendekatannya diri kepada Allah maksimal. Mereka itu orang yang berjuang di jalan Allah maksimal. Mereka itu orang yang berinfak di jalan Allah maksimal. Dan kita wujudkan pendekatan diri kepada Allah yang maksimal tersebut dalam bentuk kita mengejar malam Lailatul Qadar tersebut. Kita cari malam Lailatul Qadar tersebut, walaupun itu hanya satu malam. Dan ini juga bisa kita wujudkan untuk bisa merealisasikan kembali apa yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW, walaupun ini adalah sebuah miniatur yang sangat kecil, tapi kita tetap mengharapkan hal tersebut agar apa yang kita renungkan, apa yang kita angankan, apa yang kita inginkan itu bisa terwujud, walaupun di dalam skala yang kecil, walaupun di dalam momen yang sedemikian singkat ini. Karena di selain Ramadan kita hampir-hampir tidak punya waktu lagi untuk itu. Di selain Ramadan kita sudah mengabaikan itu semua. Maka hendaklah kita manfaatkan momen tersebut dengan sebaik-baiknya. Yang ketujuh, di akhir Ramadan kita diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk menyisihkan sedikit dari harta kita. Dan ini sangat sedikit dari harta kita, yang berupa makanan dengan ukuran hanya 1 sok, atau mungkin ukuran kita hanya sekitar 2,6 atau 2,7 kilogram, untuk kita sedekahkan kepada saudara-saudara kita,
untuk kita infakkan kepada saudara-saudara kita, terutama yang sangat membutuhkan di hari Idul Fitri. Dan dilaksanakan itu akan memberikan kepada kebaikan saudara-saudara, sehingga saudara-saudara kita tidak ada yang bersedih di hari tersebut. Saudara-saudara kita tidak ada yang kekurangan di hari tersebut, dan mereka ikut bergembira, ikut menyaksikan kebaikan umat muslimin tersebut. Dan yang kedelapan, kita akan mengakhiri Ramadan tersebut dengan Yaumul Fitri, hari Fitri. Tentu ini adalah hari yang sangat menyedihkan bagi kita, karena kita akan ditinggal oleh Ramadan. Kita akan berpisah dengan Ramadan. Yang kita rasakan indahnya ini, yang kita rasakan benar-benar menjadi obat bagi kita. Setelah kita merasakan sakit sebagai umat yang terkalahkan, kita merasakan sebagai umat yang terbelakang, maka kita bisa bangkit, kita bisa merasa senang dengan Ramadan tersebut. Tetapi Yaumul Fitri mengakhiri semuanya. Dan semoga kita bisa memaksimalkan sedikit waktu yang Allah berikan kepada kita ini untuk menunjukkan, untuk menggambarkan Islam dalam arti yang sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya. Aku lupa lihat, fastaghfirullah.